Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kembali membawakan materi yang mungkin terbatas untuk kawan-kawan di HMI cabang Banjarmasin ya. Ini adalah sejarah singkat lahirnya HMI di Banjarmasin secara khusus dan secara umum kala itu di Kalimantan ya. Tulisan ini adalah tulisan ulang oleh Kanda Willy Ramadan. Beliau adalah Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Kalimantan Selatan dan Tengah periode 2013-2015 kalau saya tidak hilap ya. Saya akan cari di bawah sini, sepertinya ada. Nah, saya akan langsung mulai saja. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang disusun oleh Muhammad Tajri pada sebuah naskah buku kenang-kenangan yang diterbitkan dalam rangka memperingati Disnatalis HMI yang ke-24 kala itu tahun 1971. Buku ini terbitkan oleh Batko HMI Kalimantan dengan kondisi masih menggunakan tata bahasa yang belum disempurnakan. Dicetak di Banjarmasin pada tanggal 9 Zulhijjah 1390 Hijriah, bertepatan dengan 5 Februari 1971 Masehi. Akan tetapi di dalam naskah buku ini memuat terlalu banyak sambutan tokoh-tokoh yang menghadiri Disnatalis HMI dan sedikit sekali tulisan yang menyinggung tentang sejarah HMI di Kalimantan. Dari 82 halaman, hanya ada 14 halaman yang membicarakan tentang sejarah HMI nasional dan 4 halaman mengenai HMI di Kalimantan. Sehingga karena banyaknya sambutan tersebut juga, penulisan ulang ini difokuskan oleh Kanda Willy hanya kepada sejarah yang memuat sejarah di Kalimantan. Maka untuk sementara waktu, tulisan Kanda Muhammad Tajri inilah yang ditulis ulang dengan sedikit merubah tata bahasa dan juga menggunakan ejaan yang sudah disempurnakan tanpa merubah substansi tulisan. Tulisan ini ditujukan sebagai bentuk penyelamatan terhadap naskah penting HMI di Kalimantan dan juga sebagai langkah awal dengan harapan akan ada tulisan yang lebih tajam dan mendalam yang berbicara tentang sejarah HMI di Kalimantan, sehingga selain menjadi bacaan romantisme sejarah bagi kader dan alumni, juga bermanfaat untuk menambah wawasan ke-HMI-an di Kalimantan. Kemudian sejarah singkat lahirnya HMI di Banjarmasin atau di Kalimantan pada waktu itu. Tanggal 5 Januari 1957, Akademi Perniagaan Kalimantan dibuka di Banjarmasin. Akademi ini merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Banjarmasin maupun di Kalimantan pada umumnya. Kemudian latar belakang berikutnya adanya beberapa orang anggota HMI yang datang dari daerah lain. Maksudnya mereka adalah kader HMI dari luar Banjarmasin, dari luar Kalimantan. Lalu mereka pulang ke Kalimantan. Kemudian mereka berkumpul dan menyiapkan berdirinya HMI.
Pendirian tersebut dipelopori oleh saudara Abdul Muthalib Abdis, salah satu orang Banua yang kemudian bersekolah di luar daerah, di luar pulau. Kemudian dia menjadi kader HMI di sana. Pulanglah dia ke Kalimantan, ke Banjarmasin. Kemudian dia mengajak teman-temannya yang juga kader HMI yang sudah selesai studinya untuk membentuk panitia persiapan pembentukan Himpunan Mahasiswa Islam atau P3HMI cabang Banjarmasin yang dibentuk pada tanggal 5 Januari 1957. Ketuanya kala itu Abdul Muthalib Abdis, wakil ketuanya Ahruman Syah, sekretaris 1 Habil Halabi, sekretaris 2 Rustam Effendi, dan penasehatnya adalah Gusti Ibrahim Aman. Setelah itu, untuk melaksanakan pembentukan tersebut ada program kerja yang antara lain sebagai berikut: memberikan laporan kepada pengurus pusat Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian meminta pendapat atau pertimbangan serta nasihat yang dipandang perlu dari pengurus HMI pusat, kemudian mengumpulkan calon anggota HMI cabang Banjarmasin. Selanjutnya, sebenarnya di dokumen itu, di buku itu ada nama-nama calon anggota HMI, tetapi kalau di sini sudah tidak dicantumkan. Hanya saja jumlah calon anggota yang terdaftar itu ada 39 orang. Kemudian membentuk pengurus HMI cabang Banjarmasin yang diharapkan 3 hari sesudah pembentukan APK sudah terbentuk. Kemudian laporan tersebut dikirimkan tanggal 11 Januari 1957 untuk meminta persetujuan dan petunjuk-petunjuk serta peraturan dalam menjelaskan tugas-tugas panitia tersebut. Nah, setelah itu kurang lebih 1 bulan panitia bekerja, terbentuklah pengurus HMI cabang Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1957 dengan susunan sebagai berikut: Ketua Gusti Ibrahim Aman, Wakil Ketua Abdul Muthalib Abdis, Sekretaris Habil Halabi, Pembantu Tamrin Jus, Zawawi Aini, dan Muhaimin Syah. Jadi HMI cabang Banjarmasin itu berdiri tanggal 10 Februari 1957. Nah, setelah perkembangan perguruan tinggi makin bertambah dan Universitas Lambung Mangkurat pun lahir pada tahun 1957 dengan banyak fakultasnya. Di antaranya ada Fakultas Islamologi yang nantinya memisahkan diri dan kemudian menjadi IAIN Antasari. Sekarang UIN Antasari Banjarmasin. Nah, karena jumlah anggota bertambah dan komisariat-komisariat pun lebih besar, maka kepengurusan tersebut diperbaharui, yakni Ketua Gusti Ibrahim Aman, Ketua 1 Mas Ranuddin APK dari Akademi Perniagaan Kalimantan, Ketua 2-nya Anwar Bay Wedasarana, Sekretaris Umum Muhwan Hariri, Sekretaris 1 Abdul Majid, Sekretaris 2 Hairuman Syah, Bendahara 1 Marjuni, Bendahara 2 Muhammad Hasan, Pembantu Umum Ahmad Hijazi. Kemudian dilengkapi dengan saksi-saksi dan wakil-wakil komisariat dari seluruh fakultas dan perguruan tinggi yang ada di Banjarmasin. Kala itu ada APK, Akademi Perniagaan Banjarmasin, BI. Kalau BI ini saya nggak tahu ya. Kemudian ada UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kemajuan yang dicapai boleh dikatakan cukup karena banyaknya anggota yang telah terdaftar dan menggabungkan diri dengan HMI. Sedangkan organisasi Islam lainnya belum ada kala itu di Kalimantan Selatan.
khususnya di ini ya, di Banjarmasin. Saingan terbesar adalah GMSOS, yang tokohnya kita kenal diantaranya adalah AS Mustafa dan kawan-kawan. Kalau warga Banjarmasin tentu tahu AS Mustafa ini adalah nama jalan di depan gedung Banjarmasin Pos ya sekarang. Kalau orangnya sih saya mungkin tidak tahu ya. Kemudian karena ada desakan dari GMSOS dan menggunakan intimidasi juga, paksaan, dan mereka mempunyai alat perlengkapan lainnya, sehingga HMI terlihat agak mundur, berkurang anggotanya. Pada saat ini anggota yang masih bertahan dengan pendirian yang kuat sebanyak 29 orang. Kemudian diadakanlah pembaharuan pengurus sehingga untuk periode kedua tersusun di bawah pimpinan ketuanya Haji Abdul Rashid Nasar dan sekretaris umumnya Gusti Hidayat AR. Kemudian pada Maret 1960 diadakan Kongres Pemuda Indonesia di Bandung. Kalimantan mengirimkan utusannya sebanyak 160 orang dengan ketua delegasinya adalah Haji Abdul Rashid Nasar, yaitu ketua HMI cabang Banjarmasin. Nah, dalam kongres tersebut utusan Kalimantan pulang dan mendapat kepercayaan untuk menduduki presidium pimpinan kongres, yaitu saudara Haji Abdul Rashid Nasar, yang berakhir dengan pembentukan Federasi Pemuda Indonesia, di mana Abdul Rashid Nasar ini diberi kepercayaan kongres untuk ikut dalam anggota pleno Federasi Pemuda Pusat. Setelah itu, HMI Banjarmasin merupakan satu-satunya yang ada dan memenuhi persyaratan di Kalimantan Selatan utamanya. Sehingga setelah mulai berdirinya IAIN Antasari Banjarmasin dengan fakultasnya yang tersebar di kota lain, maka berdiri pula komisariat di bagian cabang Banjarmasin seperti Komisariat Banjarbaru. Nah, sekarang Kota Banjarbaru, kemudian Komisariat Rantau. Sekarang sudah tidak ada komisariat rantau, tapi mereka bergabung ke HMI cabang Kandangan sekarang. Kemudian ada cabang Kandangan, cabang Amuntai, dan cabang Barabai. Dari beberapa komisariat ini yang tidak ada sekarang, Banjarbaru sekarang menjadi cabang, Kandangan sekarang menjadi cabang, Amuntai dan Barabai sekarang juga menjadi cabang. Yang tidak ada rantau. Maksudnya tidak ada cabang rantau. Tetapi kader HMI yang berkuliah di perguruan tinggi yang ada di rantau, mereka menjadi bagian dari HMI cabang Kandangan. Nah, HMI cabang Banjarmasin adalah cabang yang ke-18 setelah cabang Tondano, cabang Makassar, cabang Surabaya, cabang Solo, cabang Jogja, cabang Semarang, cabang Malang, cabang Bandung, cabang Bogor, cabang Jakarta, cabang Palembang, cabang Medan, cabang Batu Sangkar, cabang Payakumbuh, cabang Padang, cabang Padang Panjang, dan juga cabang Bukit Tinggi. Kemudian untuk meningkatkan cabang HMI di Kalimantan Selatan dan Tengah, dilaksanakanlah konferensi daerah yang pertama. Kalau sekarang musyawarah daerah ya, untuk di Batko itu dilaksanakan di Rantau pada tanggal 6 sampai 7 Juli 1967. Kemudian komisariat-komisariat yang ada di daerah itu dijadikan cabang persiapan. Dalam konferensi daerah tersebut dibentuklah Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah dengan susunan sebagai berikut. Ketuanya Raden Soeharto, kemudian Wakil Ketua Tabrani Jauhar, kemudian sekretarisnya Sofiani HB, wakil sekretarisnya Mohtasarul Tajri, bendaharanya Muhammad Aini Solehi. Nah, cabang yang hadir pada konferda tersebut ialah cabang Banjarmasin, cabang Banjarbaru, cabang Rantau, cabang Kandangan, cabang Barabai, dan cabang Amuntai. Nah, kemudian hasil itu disampaikan dalam Kongres ke-8 HMI di Solo
tahun 1966. Pada kongres ini pula Kohati didirikan ya. Kemudian oleh Kongres HMI dijadikanlah Batko HMI Kalimantan, meliputi cabang-cabang. Di Kalimantan Selatan ada 6, Kalimantan Tengah ada 1 cabang, Kalimantan Timur ada 2 cabang. Sedangkan Kalimantan Barat kala itu karena komunikasi dan juga jaraknya lebih dekat dengan Jawa Barat, mereka akhirnya masuk ke dalam Batko Jawa Barat sekalipun posisinya ada di Kalimantan. Nah, Batko Kalimantan sebagai realisasi perjuangan tersebut dibentuk dalam Konforda ke-1 tanggal 15 September 1967 di Banjarmasin. Dihadiri dan disahkan oleh pengurus besar waktu itu Saudara Eki Syahrudin dan juga Nazar Nasution, yang diketuai oleh Saudara Muhammad Aini Solehi. Sekjennya adalah Rusdi Saleh. Berikut ini adalah periodisasi pengurus HMI cabang Banjarmasin sampai dengan Batko terbentuk. Periode pertama Ketua Umum Gusti Ibrahim Aman, Sekretarisnya Habil Halabi. Kemudian ada perubahan tahun 1958-1960, Gusti Ibrahim Aman tetap ketua, sekretaris digantikan Muhwan Hariri. Setelah itu periode kedua Haji Abdul Rashid Nasar sebagai ketua, Gusti Hidayat AR sebagai sekretaris. Kemudian periode ketiga 1962-1963, Abdurrahman Siddiq ketua umum, Rusdi Saleh sebagai sekretaris umum. Kemudian periode 64-65, R. Soeharto ketua umum, kemudian Rusdi Saleh. Setelah itu bersama Mas Abi Karsa. Setelah itu periode kelima Ahmad Ruskandar ketua umum, sekretaris umum Rusdi Saleh. Setelah itu terbentuklah Batko sementara untuk wilayah Kalsel dan Kalteng. Ketua umum Batko Kalsel Teng sementara kala itu Soeharto dan Sofiani HB. Lalu periode ketujuh oleh PBHMI diresmikan sebagai Batko Kalimantan, kala itu Aini Solehi dan juga Rusdi Saleh. Kemudian periode ke-8 Tabrani Jauhar ketua umum, Atailah Badri sekretaris umum. Ini adalah susunan pengurus Batko HMI Kalimantan. 6769 Aini Solehi, Tabrani Jauhar, Soeharto, Mohtasarul Tajri, Rusdi Saleh, Sofiani HB, Ahmad Dahlan. Kemudian periode 6971 Tabrani Jauhar jadi ketua, Mohtasarul Tajri ketua 1, ketua 2 Samsul Bahri. Sekretaris umumnya Atailah Badri, sekretaris Ghazali Hasbullah, Sabarijah Aini, Fatonah Khairat. Kemudian bendahara Rusdi Saleh dan pembantu ahli Mahyudin TH. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kader HMI di cabang Banjarmasin, bahwa ini adalah sejarah yang sangat penting untuk diketahui sebagai kader HMI cabang Banjarmasin, bahwa HMI cabang Banjarmasin itu berdiri atau terbentuk secara sah dan resmi pada tanggal 10 Februari 1957.
Salah hilap mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.